Wanita ini bernama Yang, seorang guru sekolah dasar yang sempat menghebohkan Shanghai karena apa yang telah ia lakukan. Tepat pada tanggal 11 September tahun 1996 lalu, Yang diketahui melakukan penyiraman air keras ke arah seorang ibu dan buah hatinya. Insiden ini begitu membuat banyak pihak terkejut. Apa yang membuat seorang guru yang semestinya memiliki rasa kasih dan sayang sampai tega melakukan hal sekejam itu? Yang lahir dan tumbuh di dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang bisa dikatakan cukup. Ia tidak miskin, namun juga tidak terlalu kaya. Orang tua Yang diketahui hanya merupakan pekerja biasa di Shanghai. Akan tetapi, meski begitu, kedua orang tua Yang mempunyai prinsip kalau di dalam kehidupan, pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, meski dengan kondisi ekonomi yang biasa saja, orang tua Yang tetap bertekad untuk selalu mendukung agar putrinya itu dapat mengecap pendidikan yang layak. Prinsip tersebut rupanya juga dipegang oleh Yang. Ia mengerti betul bahwa dirinya harus bersungguh-sungguh dalam mengejar pendidikannya. Oleh sebab itu, di setiap harinya Yang selalu belajar dengan keras agar kerja keras kedua orang tuanya itu tidak sia-sia. Berkat ketekunannya dalam belajar, pada akhirnya Yang berhasil diterima di salah satu perguruan tinggi keguruan di Shanghai. Kehidupan perkuliahan Yang dapat berjalan dengan baik. Nilai akademis Yang juga diketahui selalu bagus. Setelah beberapa tahun menjalani masa perkuliahan, pada akhirnya Yang berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Tak membutuhkan waktu lama, akhirnya Yang berhasil ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah dasar yang terletak tak jauh dari tempat tinggalnya. Meski memiliki sikap yang pendiam dan agak tertutup di sekolah tempatnya mengajar yang begitu dihormati. Yang diketahui hanya memiliki sedikit teman di lingkungan tempat kerjanya. Maka dari itu, saat mulai bekerja sebagai guru, tak jarang Yang mulai sering merasakan kesepian. Ketika ada masalah dalam pekerjaan, Yang tak bisa bercerita kepada siapapun. Sebenarnya ia bisa bercerita kepada kedua orang tuanya. Namun karena ia dan kedua orang tuanya sudah beda generasi, Yang merasa orang tuanya tak akan memahami apa yang menjadi permasalahannya. Oleh karena itulah ia memilih untuk diam. Yang selalu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Walau begitu, untungnya Yang masih bisa memenuhi tugas mengajarnya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kegigihan Yang dalam bekerja sedikit demi sedikit membuat kondisi ekonominya pun mulai ikut terangkat. Yang kini lebih mapan serta selalu dicintai oleh para murid karena kebaikannya. Kehidupan yang seakan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun meski bahagia, Yang merasa ada satu hal yang kurang lengkap dalam hidupnya. Ia sangat mengidamkan seorang pasangan yang dapat menemaninya setiap saat. Di suatu hari, keinginan Yang itu pun mulai terkabul ketika ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Mo. Yang sendiri bisa bertemu dengan Mo melalui perkenalan dari teman mereka. Sejak pertama kali bertemu, Yang seakan langsung yakin kalau Molah pria yang ia idamkan selama ini. Sikap Mo yang lembut serta penuh perhatian semakin memikat hati Yang. Untuk Yang, ini adalah pengalaman cinta pertama. Maka dari itu, ia begitu terbuai dengan kasih sayang dari Mo. Perasaan itu rupanya juga dirasakan oleh Mo. Hubungan keduanya semakin dekat sampai akhirnya mereka pun menjadi sepasang kekasih. Hari-hari membosankan Yang kini menjadi ceria saat bersama Mo. Cinta Yang kepada Mo semakin hari semakin dalam sampai akhirnya keduanya merencanakan untuk menikah.
Membayangkan bisa menikah dengan pria pujaan hatinya tentu membuat Yang begitu bahagia. Ia merasa kehidupannya akan lengkap saat pernikahan itu terjadi. Namun harapan hanya tinggal harapan. Di suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Mo tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Yang. Hal ini benar-benar menghancurkan impian pernikahan yang baru saja dibayangkan oleh Yang. Ia begitu sakit hati dan terkejut dengan keputusan mendadak dari Mo itu. Bahkan, Mo tak memberitahu Yang secara spesifik apa alasan dibalik dirinya mengakhiri hubungan mereka. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, rasa kebencian terhadap Mo semakin tumbuh. Sebenarnya saat itu Yang bukannya langsung menerima begitu saja keputusan sepihak dari Mo. Ia beberapa kali masih berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun semua usahanya itu gagal. Mo tetap dengan keputusannya. Meskipun Yang terlihat begitu tenang, dalam lubuk hatinya yang terdalam, Yang merasakan sangat terluka. Dan dari hari ke hari, luka itu semakin mengganggunya. Setelah resmi berpisah, Yang mulai berusaha untuk meraih kembali rasa tenang di hatinya. Tepat di tahun 1991, di acara sekolah, Yang bertemu dengan seorang pria yang bernama Chun. Chun sendiri adalah seorang pria yang berpendidikan serta memiliki pengetahuan yang luas. Saat Yang berbincang dengan Chun, ia begitu terpikat dengan cara bicara Chun yang terlihat begitu lembut dan sopan. Hanya beberapa waktu setelah perkenalannya, Chun ternyata memiliki perasaan cinta kepada Yang. Keduanya pun pada akhirnya menjalin hubungan romantis. Berbeda dari Mo, Chun di sini benar-benar terlihat serius menjalani hubungannya dengan Yang. Sampai akhirnya setelah beberapa waktu mereka berpacaran, keduanya memutuskan untuk menikah. Saat acara pernikahan, Yang terlihat begitu bahagia. Ia sudah membayangkan kebahagiaan menjadi seorang istri dari pria sebaik Chun. Tapi sayangnya, kehidupan pernikahan Yang tidak semanis dengan apa yang ia bayangkan. Chun dan Yang mulai sering berdebat karena hal-hal sepele dalam kehidupan sehari-hari mereka. Konflik kecil selalu berubah menjadi pertengkaran besar yang membuat hubungan keduanya semakin renggang. Yang mulai berpikir mungkin dengan adanya seorang anak, hubungan keduanya akan bisa lebih baik. Meski dengan kondisi yang tidak layak sebagai pasangan, pada akhirnya Yang melahirkan anak pertamanya. Harapan Yang tentang membaiknya hubungan mereka setelah adanya seorang anak ternyata salah. Debat tidak penting serta konflik terus saja terjadi. Hubungan Yang dan Chun semakin hari semakin hambar. Baik Yang maupun Chun seakan sama-sama tidak lagi mengusahakan hubungan mereka agar menjadi lebih baik. Sampai akhirnya pada bulan Januari tahun 1996, Yang secara tidak sengaja kembali bertemu dengan tetangga lamanya yang bernama Shu. Shu yang saat itu sudah berusia 40 tahunan masih terlihat begitu gagah dan tampan. Di sana ketertarikan Yang kepada Shu mulai tumbuh. Meski ia sudah tahu Shu telah memiliki istri dan seorang anak. Yang seakan terhipnotis dengan sikap yang Shu tunjukkan kepadanya. Yang mulai membayangkan hubungan terlarang dengan Shu. Di sisi lain, Shu sendiri rupanya telah mengetahui kalau pernikahan Yang dan suaminya sedang dalam kondisi yang buruk. Di saat itulah Shu mulai berinisiatif untuk mengajak Yang pergi bersama secara diam-diam. Pada suatu malam, Shu mengajak Yang untuk mendatangi sebuah pesta dansa. Saat itu keduanya berdansa dengan romantis layaknya sepasang kekasih. Setelah puas berdansa, Shu dan Yang minum minuman keras hingga akhirnya mereka mabuk berat.
Dalam kondisi tak stabil, Shu mengajak Yang untuk kembali ke rumahnya. Kebetulan saat itu istri dan juga anak Shu sedang mengunjungi rumah kakek neneknya. Karena sudah dimabuk cinta, akhirnya mereka berdua melakukan hubungan badan. Setelah kejadian itu, Yang mulai sadar kalau Shu mungkin adalah pria yang selama ini ia butuhkan. Selain bisa bersikap dewasa, kondisi ekonomi Shu juga sudah stabil. Ditambah lagi, ia selalu sabar dalam menghadapi sikap keras kepala yang kerap ditunjukkan oleh Yang. Hal itu membuat Yang dibuat tenggelam oleh perasaan cintanya kepada Shu. Yang seakan sudah tidak peduli dengan statusnya dan Shu yang sama-sama masih memiliki pasangan yang resmi. Yang bahkan langsung berniat untuk menceraikan suaminya agar bisa hidup bersama Shu selamanya. Di dalam benak Yang, saat Shu mendengar niatannya untuk bercerai, ia pasti akan gembira. Tapi lagi-lagi harapan tinggallah harapan. Setelah ia mengungkapkan keinginannya untuk bercerai, ekspresi Shu langsung panik dan menolak rencana Yang itu. Di momen tersebut, Yang menyadari kalau Shu jelas tidak siap untuk meninggalkan keluarganya dan hidup dengan dirinya. Karena bagi Shu, walau hubungannya dengan sang istri tidak sebaik dulu, istrinya lah yang selama ini masih menemaninya dalam suka maupun duka. Apalagi sebagai ibu, istri Shu melakukan perannya dengan sangat baik. Shu merasa tidak akan mudah untuk memutuskan ikatan itu. Apalagi putrinya yang masih berusia 8 tahun tentu akan merasa sedih jika memiliki orang tua yang sudah berpisah. Selain itu, selama ini saat bersama Yang, Shu ternyata mengetahui kalau Yang tidak selembut dan sehalus apa yang ia perlihatkan dari luar. Hal itu membuat Shu ingin segera mengakhiri hubungan terlarang itu secepat mungkin. Sementara itu di sisi Yang, penolakan ini seakan menyadarkan dirinya kalau selama ini Shu hanya menginginkan kepuasan pribadinya saja. Ia sadar kalau Shu tidak benar-benar mencintainya dan menginginkan komitmen jangka panjang dengannya. Sakit hati secara mental karena penolakan ini mulai membuat Yang tidak dapat berpikir secara logis. Di tanggal 8 Agustus, Shu dengan tegas menyatakan kalau hubungan mereka telah berakhir. Saat itu, Shu bahkan sampai menawarkan uang sebesar 5.000 yuan atau sekitar 11 juta rupiah agar Yang mau berpisah darinya. Tentu penawaran tersebut seakan menyulut api amarah yang ada di dalam hati Yang. Di tengah amarahnya, Yang langsung mengancam kalau ke depannya ia tak akan membiarkan keluarga Shu hidup dengan tenang. Alhasil keduanya pun tak menemukan titik temu dan berpisah di tengah perselisihan. Semenjak saat itu, konflik antara Shu dan Yang terus-menerus terjadi. Pada tanggal 5 September tahun 1996, Yang pergi ke rumah Shu dan langsung memecahkan jendela rumah tersebut dengan harapan ia akan membuat Shu dan istrinya bertengkar. Namun sayangnya hal tak terduga justru terjadi. Shu saat itu ternyata sudah mengakui perselingkuhannya kepada sang istri dan telah dimaafkan. Istri Shu yang mengetahui tindakan anarkis Yang itu memilih untuk diam, namun tidak dengan Shu. Mengetahui provokasi yang semakin hari semakin tak masuk akal dari Yang. Akhirnya Shu melaporkan hal itu ke sekolah tempat di mana Yang mengajar. Laporan Shu tersebut membuat Yang menanggung malu karena kini satu sekolah tahu tentang kelakuannya. Diliputi rasa amarah yang begitu kuat, Yang mulai tak berpikir rasional. Di hari itu, ia membeli air keras dan membawanya pulang. Saat suaminya bertanya, Yang menjawab air keras itu akan ia gunakan untuk memperbaiki saluran toilet yang tersumbat.
Di tanggal 11 September Yang memulai aksinya. Ia mendatangi sekolah di mana anak Shu bersekolah. Ia berbohong dan berhasil memancing anak Shu untuk keluar dari lingkungan sekolahnya menuju ke sebuah lokasi konstruksi. Di sana, Yang langsung menyiramkan air keras tersebut ke arah buah hati Shu. Setelah puas melihat anak Shu kesakitan, Yang langsung bersepeda menuju rumah Shu. Di sana ia juga menyiramkan air keras kepada istri Shu dan dengan cepat melarikan diri dari lokasi. Saat melakukan perbuatannya itu tanpa sengaja, tangan Yang juga terkena air keras yang membuatnya terluka. Karena kontak langsung dengan cairan asam itu, anak Shu harus dilarikan ke rumah sakit. Ia menderita luka bakar yang parah yang membutakan kedua matanya. Sedangkan istri Shu juga menderita luka bakar di wajah, lengan atas, dan punggungnya. Selain itu, kedua matanya juga terdapat luka bakar. Sementara itu, tepat pada pukul 3 sore di hari yang sama, pihak keluarga menyerahkan Yang kepada kepolisian. Ia mengakui semua perbuatannya. Sampai titik ini, Yang masih belum menyadari akibat dari perbuatannya itu. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1996, kasus penyiraman air keras ini memasuki persidangan. Anak dan istri Shu yang merupakan para korban juga turut dihadirkan dalam persidangan tersebut. Para saksi dibuat semakin geram terhadap Yang ketika menyaksikan anak Shu yang menangis menahan sakitnya. Bahkan reporter yang juga hadir dalam persidangan itu sampai gemetar melihat kondisi para korban. Dari semua temuan sudah jelas perbuatan Yang ini adalah upaya untuk melakukan pembunuhan. Mereka pun menvonis Yang dengan hukuman mati. Yang sempat mengajukan banding dengan alasan bahwa dirinya sama sekali tak mengira jika akibatnya akan separah ini. Namun banding itu ditolak dan hukuman mati pun tetap dijalankan. Pada tanggal 10 Desember tahun 1996, pukul 10 pagi dengan menggunakan baju jubah merah, Yang dikawal menuju tempat eksekusi. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan yang menandakan kalau Yang telah mendapatkan hukuman atas perbuatannya.